Baik, kali ini kita ketemu lagi dan sekarang materinya adalah bagaimana cara menghapus akun dan mengisi saldo awal akun atau saldo awal neraca. Sebelum kita menghapus akun, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Karena untuk menghapus akun ini ada syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah akun yang akan dihapus bukan merupakan level 1. Contoh level 1 adalah aset, ya. Aset nanti di kolom liability yang depan atau yang paling atas yang disediakan oleh Mayob, ya, yang misalnya nomornya 200 ini, equity dan sebagainya. Nah, yang level 1 itu tidak akan bisa dihapus. Kemudian yang kedua, saldonya harus nol. Kalau ada akun yang saldonya berisi atau ada saldonya, maka akun tersebut juga tidak akan bisa dihapus. Nah, yang ketiga, akun tersebut bukan merupakan link account. Nah, link account bisa dilihat di window account di sini, ada kolom nanti yang namanya link, yang diberi tanda centang, seperti contohnya Bank ABC, Deposit Fund, dan lain-lain, itu adalah merupakan link account. Nah, link account juga tidak akan bisa dihapus, kecuali linknya kita rubah dulu. Nah, selain akun-akun yang diberi tanda centang yang merupakan link account, ada juga akun-akun yang tidak diberi tanda link account, tapi sebenarnya terkait dengan akun atau fitur lain. Contohnya seperti di sini, voluntary withholding credits, ini tidak akan bisa dihapus, karena sebenarnya merupakan link account dengan atau terkait dengan link atau setting pajak. Ya. Jadi kalau ada akun yang tidak bisa dihapus, perhatikan ciri-cirinya. Ya. Tadi nomor 1, bukan level 1, saldonya harus 0, bukan merupakan link account, dan satu lagi adalah akun tersebut tidak digunakan dalam recurring transaction atau transaksi yang berulang yang di-set di suatu jurnal. Gitu ya. Oke, nah cara untuk menghapus akun, caranya itu ada 2 langkah. Langkah pertama, seperti kita akan melakukan edit akun. Nah, yang kedua setelah muncul window edit akunnya, baru akan kita hapus. Kita akan coba dulu yang paling gampang, yang bukan merupakan link account. Misalnya ada akun yang tidak kita gunakan. Coba cari. Misalnya yang gampang. Kita coba payroll liabilities, ya. Kita coba payroll liabilities, ya. Kita hapus. Oke, di edit, double klik atau tanda panah putihnya diklik, atau sorot kemudian klik tombol edit. Nah, setelah tampil seperti ini, kita masuk ke menu edit yang ada di atas, kemudian nanti akan muncul submenu delete account. Ya, kita coba. Nah, ini tidak bisa dihapus, ya, karena akun ini terkait dengan akun yang lain. Ini harus kita hapus dulu link akunnya. Ya. Begitu cara menghapus akun, ya. Jadi perhatikan syarat-syaratnya, karena kalau tidak dipenuhi, tidak akan bisa dihapus. Oke, coba untuk akun yang namanya provision account. Double klik, kemudian masuk ke menu edit, coba kita klik delete account. Nah, ini bisa, ya. Kita coba lagi sekali lagi dengan investment account. Oke.
menu edit di atas sebelah menu file, kemudian delete akun. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara menghapus akun-akun yang merupakan link account. Contohnya undeposit fund. Undeposit fund ini tidak akan kita gunakan. Ini biasanya digunakan kalau ada setoran secara tunai dan belum disetorkan ke bank. Ya, misalnya akan disetorkan keesokan harinya. Nah, ini kita harus lihat dulu dia terkait dengan akun mana. Caranya klik di edit ya, atau klik tanda panah putihnya. Nanti setelah muncul window edit account, kita klik tombol detail. Ini ternyata terkait dengan deposit fund. Klik saja ya. Oke, bisa diedit di sini. Ya. Itu cara yang pertama ya. Jadi masuk ke akunnya, kemudian cari di kolom detail, dia akan terlink dengan akun mana. Atau cara yang kedua, kita masuk ke setup, kemudian cari link account. Ini ada beberapa, ada 4 ya. Jadi kita harus dihafalkan nanti ya, akun-akun mana saja. Tapi kita bisa juga dengan mencoba-coba ya, misalnya klik dulu account and banking account ini. Ya, di sini muncul akun undeposit fund, jadi bank account for undeposit fund. Kita rubah dulu, misalkan kita rubah saja ke bank ABC. Ya. Ini kalau muncul notifikasi, kita jawab yes saja, ya, karena memang akun undeposit fund-nya tidak akan kita gunakan. Nah, begitu juga untuk akun elektronik clearing account. Akun ini digunakan untuk pembayaran secara elektronik. Tapi menu ini tidak akan kita gunakan di Mayob kali ini, jadi kita akan hapus akunnya, dan kita akan set saja ke bank ABC untuk bank account for electronic payment. Ini, katanya nggak bisa ya. Nggak bisa sama dengan akun untuk deposit fund. Jadi kita pilih saja akun bank lain, misalnya bank Adi, gitu ya. Nah, nanti di sini muncul pertanyaan atau notifikasi, kita jawab saja yes, karena kita akan mengubah link account ini. Ini sudah berubah ya, untuk akun electronic payment dan deposit fund. Klik OK ya. Nah, maka di sini sudah hilang tanda centangnya untuk akun undeposit fund dan electronic clearing account. Oke, nah kalau gini, berarti kita bisa hapus. Oke, edit lagi, kemudian edit, delete account. Ya, satu lagi, electronic clearing account, kita juga akan coba hapus. Edit, kemudian masuk ke menu edit, dan delete account. Jadi begitu ya cara untuk menghapus akun. Jadi saya ulangi lagi, ada syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, bukan merupakan level 1. Kedua, saldonya harus 0. Ketiga, bukan merupakan nick account. Dan yang keempat, bukan merupakan akun yang digunakan untuk recurring transaction. Baik, kita lanjutkan ke pengisian saldo awal akun. Ini kebetulan sudah saya isi, jadi ada muncul saldonya ya. Nah, untuk mengisi saldo awal, bisa kita gunakan di akunnya, ya, misalnya akun kas kecil. Ini nanti ada opening balance, bisa diisi di sini. Tapi ini tidak disarankan, kenapa? Karena yang akan kita isi adalah saldo neraca. Nah, neraca ini sesuai dengan namanya, seimbang antara aktiva dengan pasiva, atau saldo aset harus sama dengan saldo kewajiban ditambah ekuitas. Maka untuk mengisi saldo awal akun atau saldo awal neraca, kita gunakan di menu setup, kemudian cari balances, kemudian pilih account opening balance.
Nah, kita isikan di sini ya. Isikan saldonya sesuai dengan yang ada di kasus, dan nanti jumlahnya harus nol lagi. Ya, setelah selesai, jumlahnya harus nol. Artinya balance atau seimbang antara aset sama dengan saldo kewajiban ditambah ekuitas. Ya. Karena kalau tidak nol berarti tidak seimbang. Nah, itu untuk materi hari ini, bagaimana cara menghapus akun dan pengisian saldo awal akun. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada kurang jelas, silahkan ditanyakan di kolom diskusi.